Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat sampai tua sahabat. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita belajar menjaga kesehatan, berbagi cerita hidup, dan merawat tubuh agar tetap kuat sampai usia senja. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, hatinya tenang, tubuhnya bugar, dan rezekinya lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa ada satu kebiasaan pagi yang sering dianggap sepele, tapi ternyata bisa membuat tubuh cepat lelah seharian? Banyak orang tua merasa setelah bangun tidur malah lemas, pusing, bahkan tidak punya tenaga untuk beraktivitas. Padahal, bukan karena kurang makan atau penyakit berat, melainkan karena satu kebiasaan ini. Sayangnya, kebiasaan ini masih dilakukan setiap pagi, bahkan sudah menjadi rutinitas turun-temurun. Jika Bapak Ibu merasa video ini penting, yuk bantu sebarkan kebaikan dengan menekan tombol like dan share ke keluarga atau grup WhatsApp. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info penting lainnya seputar kesehatan lansia. Dan seperti biasa, tulis sholawat di kolom komentar agar ilmu yang kita pelajari hari ini jadi berkah dunia akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak lansia mengeluh kelelahan tanpa sebab setiap hari. Bangun tidur pun bukannya segar, malah terasa berat. Dan setelah sarapan, tubuh justru makin tak bertenaga. Tapi sedikit yang sadar bahwa penyebabnya bisa jadi adalah kebiasaan di pagi hari itu sendiri. Bukan soal makanan, bukan soal usia, tapi soal bagaimana kita memulai hari. Maka di video kali ini, kita akan bahas bersama 5 kebiasaan pagi yang bisa bikin lansia cepat letih, lengkap dengan penjelasan, cerita nyata, dan nasihat dari para ahli dan sesepuh. Siap-siap terkejut karena mungkin salah satu kebiasaan ini sering Bapak Ibu lakukan setiap pagi. 1. Langsung bangun tanpa peregangan, gerakan kecil yang terlupakan, dampaknya besar. Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah saat bangun tidur, tubuh terasa berat, kepala agak pusing, kaki seperti belum siap menapak, bahkan berdiri pun harus pelan-pelan? Nah, kalau pernah, bisa jadi itu bukan karena usia atau penyakit, tapi karena satu hal yang sering terlewat, tidak melakukan peregangan ringan saat bangun tidur. Kebanyakan dari kita, terutama orang tua, terbiasa bangun lalu langsung berdiri. Mungkin karena terburu-buru ingin ke kamar mandi, atau karena merasa tidur semalaman sudah cukup istirahat. Padahal, setelah tidur 6-8 jam, tubuh kita sebenarnya dalam kondisi istirahat penuh. Otot-otot belum aktif, sirkulasi darah masih melambat, dan tekanan darah bisa saja masih rendah. Kalau langsung berdiri tanpa adaptasi, tubuh bisa kaget, kepala terasa pening, kaki goyah, bahkan bisa menyebabkan pingsan atau jatuh. Ini bukan hanya teori, tapi kenyataan yang sering terjadi di kalangan lansia. Setiap tahun, ribuan orang tua mengalami cedera serius karena terjatuh di kamar tidur saat bangun pagi. Dan sebagian besar dari mereka mengalami itu karena tidak memberi waktu tubuh untuk bangun secara bertahap. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut ortostatik hipotension, yaitu turunnya tekanan darah secara tiba-tiba saat berdiri dari posisi berbaring. Ini bisa membuat aliran darah ke otak berkurang, sehingga kepala terasa ringan atau pandangan gelap. Saya teringat kisah Pak Warto, 69 tahun, dari Klaten. Beliau adalah pensiunan tukang kayu. Suatu pagi, beliau bangun tidur dan langsung berdiri. Saat berjalan ke kamar mandi, tiba-tiba jatuh tersungkur. Alhamdulillah tidak sampai cedera berat. Tapi sejak saat itu beliau diberi saran oleh dokter untuk melakukan peregangan ringan sebelum bangun dari tempat tidur. Dan ternyata, efeknya luar biasa. Pak Warto merasa lebih segar saat bangun, tubuhnya lebih siap, dan tidak lagi mengalami pusing seperti dulu. Lalu, bagaimana cara melakukan peregangan yang benar untuk lansia? Berikut ini adalah langkah-langkah sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan setiap pagi, langsung dari atas tempat tidur. 1. Tarik napas dalam, lalu embuskan perlahan. Ulangi 3 kali. Ini membantu mengaktifkan sistem saraf dan paru-paru. 2. Angkat kedua tangan ke atas kepala. Tahan selama 5 detik. Rasakan regangan di punggung dan bahu. 3. Putar pergelangan tangan dan kaki perlahan. Ini membantu melancarkan aliran darah ke ujung-ujung tubuh. 4. Tekuk lutut dan peluk kaki ke arah dada secara bergantian. Lakukan pelan-pelan, tanpa memaksakan diri. 5. Duduk di tepi tempat tidur dan diam sejenak. Rasakan apakah kepala pusing atau tubuh sudah siap untuk berdiri. Gerakan-gerakan ini hanya memakan waktu 3-5 menit. Tapi manfaatnya sangat besar. Mencegah cedera, meningkatkan energi, dan membuat jantung serta otot siap bekerja kembali. Nasihat dari para sesepuh dulu pun selaras.
Mereka sering bilang, koyo ngurusi motor tua, kudu dipanas kesek durung digowo mlaku. Artinya, seperti merawat motor tua, harus dipanaskan dulu sebelum dipakai jalan. Tubuh kita di usia 60 tahun ke atas ibarat mesin tua yang masih sangat berguna, asal dirawat dengan cara yang benar. Dan peregangan pagi adalah bagian dari perawatan itu. Jadi mulai besok pagi, yuk Bapak Ibu jangan langsung berdiri dari tempat tidur. Nikmati dulu waktu bangun dengan gerakan pelan dan ringan. Biarkan tubuh kita bersiap menghadapi hari, tanpa paksaan, tanpa terburu-buru. Karena energi yang baik sepanjang hari, seringkali dimulai dari 3 menit pertama yang kita beri untuk tubuh agar sadar sepenuhnya. 2. Tidak minum air putih setelah bangun tidur, diam-diam menyiksa organ tubuh. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap pagi kita bangun dan melakukan berbagai rutinitas. Ada yang langsung ke kamar mandi, ada yang duduk dulu di pinggir tempat tidur, ada juga yang langsung menyeduh teh atau kopi kesayangan. Tapi ada satu hal penting yang sering dilupakan atau bahkan tidak dianggap penting. Minum air putih setelah bangun tidur. Kelihatannya sederhana. Tapi percaya atau tidak, tidak minum air putih di pagi hari bisa jadi penyebab tubuh cepat letih, mudah pusing, bahkan fungsi organ jadi menurun perlahan. Mari kita pahami dulu proses yang terjadi saat tidur. Ketika kita tidur selama 6-8 jam, tubuh kita tetap bekerja. Jantung terus berdetak, paru-paru tetap bernapas, ginjal terus menyaring darah. Semua proses itu membutuhkan cairan. Tapi selama tidur, kita tidak minum sama sekali. Itu artinya tubuh kehilangan cairan secara alami lewat napas dan keringat, meski tidak terasa. Kondisi ini menyebabkan dehidrasi ringan setiap pagi. Bayangkan, bangun pagi dengan tubuh yang sedang kekurangan air, lalu tidak langsung diberi minum, malah minum teh atau kopi. Apa yang terjadi? Teh dan kopi mengandung kafein yang bersifat diuretik, yaitu membuat kita lebih sering buang air kecil. Jadi bukannya mengembalikan cairan tubuh, malah membuat tubuh semakin kehilangan cairan. Akibatnya, sirkulasi darah terganggu, tekanan darah bisa turun, otot terasa lemas, dan organ seperti ginjal dan hati harus bekerja lebih keras. Dan yang paling berat menanggung beban adalah jantung. Jantung harus memompa darah yang kekentalannya meningkat karena tubuh kekurangan cairan. Jika ini terjadi terus-menerus, fungsi jantung bisa terganggu dan menyebabkan cepat lelah, mudah berdebar, bahkan risiko penyakit jantung. Saya teringat cerita dari Bu Nur Hayati, 66 tahun, dari Garut. Setiap pagi, beliau hanya minum teh manis. Katanya, sudah biasa dari muda, air putih itu hambar, nggak enak. Tapi lama-lama beliau sering mengeluh cepat pusing, terutama pagi hari. Setelah berkonsultasi dengan dokter, beliau disarankan untuk membiasakan minum segelas air putih hangat saat bangun tidur. Awalnya enggan, tapi lama-lama terbiasa. Dan hasilnya, dalam waktu 2 minggu, tubuh terasa lebih segar, tidak gampang pusing, dan buang air kecil pun lebih lancar. Air putih memang terlihat sederhana, tapi ia adalah bahan bakar paling murni yang dibutuhkan tubuh. Sama seperti tanaman yang disiram pagi hari agar segar seharian, tubuh kita juga butuh siraman dari dalam. Berikut beberapa manfaat luar biasa dari minum air putih di pagi hari. Membantu membuang racun dari tubuh lewat urin, meningkatkan metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan suhu tubuh, membantu sistem pencernaan, meningkatkan energi dan fokus di pagi hari. Lantas, bagaimana cara terbaik untuk memulai kebiasaan ini? 1. Sediakan gelas air putih di meja samping tempat tidur. Begitu bangun, langsung minum tanpa menunggu rasa haus. 2. Gunakan air hangat atau suhu ruangan. Hindari air es karena bisa membuat tubuh kaget, apalagi bagi yang punya masalah lambung. 3. Minum perlahan, jangan terburu-buru. Biarkan tubuh menerima cairan dengan santai. 4. Jadikan rutinitas. Sama seperti cuci muka atau gosok gigi, minum air putih juga harus jadi rutinitas wajib di pagi hari. Nasihat dari orang tua zaman dulu pun sering menyebutkan, air putih itu obat segala macam penyakit, asal diminum dengan benar. Meski tidak semua benar dari sisi medis, tapi makna itu sangat dalam. Air putih adalah bentuk perawatan diri yang paling dasar, paling murah, tapi sering dilupakan. Jadi Bapak Ibu, yuk mulai sekarang kita biasakan minum air putih begitu bangun tidur. 1 gelas saja bisa membuat perbedaan besar. Jangan tunggu haus, karena saat haus datang, tubuh sudah kekurangan cairan. Ingat, tubuh yang cukup cairan akan lebih segar, lebih kuat, dan siap menjalani hari tanpa cepat letih. 3.
Sarapan terlalu berat atau justru dilewatkan awal yang keliru, energi seharian terancam. Bapak Ibu yang saya hormati, siapa di antara kita yang masih suka melewatkan sarapan? Atau justru sarapannya terlalu berat? Nasi uduk, lontong sayur, gorengan, bahkan makan besar seolah makan siang? Tanpa disadari, dua kebiasaan ini sama-sama bisa membuat tubuh terasa cepat lelah, mengantuk, atau bahkan lesu sepanjang hari. Sarapan itu ibarat fondasi untuk bangunan. Kalau fondasinya rapuh atau berlebihan, maka bangunannya mudah roboh atau tidak seimbang. Begitu juga dengan tubuh kita. Sarapan yang terlalu berat atau malah tidak sarapan sama sekali dapat mengganggu metabolisme tubuh, terutama pada lansia. Mari kita bahas dulu tentang melewatkan sarapan. Sebagian orang tua menganggap tidak sarapan itu biasa, karena sudah terbiasa dari muda. Ada yang merasa perutnya belum lapar, takut asam lambung kambuh, atau sekadar malas menyiapkan makanan. Padahal, tubuh kita butuh bahan bakar sejak pagi. Setelah tidur malam selama 6-8 jam, kadar gula darah turun, cadangan energi berkurang, dan tubuh dalam keadaan kosong. Kalau dibiarkan kosong lebih lama tanpa sarapan, tubuh mulai mengambil energi dari otot, bukan dari makanan. Akibatnya, otot melemah, tubuh mudah gemetar, dan pikiran pun jadi lamban. Bahkan dalam jangka panjang, otot bisa mengecil, sistem kekebalan melemah, dan risiko hipoglikemia, gula darah turun, meningkat. Saya ingat cerita dari Bu Sulastri, 70 tahun, dari Jombang. Beliau selalu melewatkan sarapan. Katanya, kalau makan pagi, malah mual. Tapi beliau sering mengeluh tubuhnya gemetar saat pukul 10 pagi, dan kakinya lemas. Setelah dibiasakan sarapan ringan seperti pisang dan roti gandum, keluhan itu perlahan menghilang. Nah sekarang mari kita bahas sarapan yang terlalu berat. Sebagian orang justru merasa perlu makan besar di pagi hari agar kuat seharian. Tapi hati-hati, sarapan berat dengan porsi besar, terutama yang mengandung banyak lemak atau gorengan, bisa bikin tubuh justru mengantuk karena sistem pencernaan bekerja terlalu keras. Alih-alih mendapat energi, tubuh malah terasa berat, lesu, dan tidak bersemangat. Makanan berat di pagi hari juga bisa memicu lonjakan gula darah yang cepat, tapi kemudian turun drastis. Akibatnya, kita merasa lemas sekitar 2 jam setelah makan. Dan pada lansia, fluktuasi seperti ini bisa menyebabkan pusing, jantung berdebar, bahkan gangguan konsentrasi. Lantas, bagaimana sarapan yang ideal untuk Bapak Ibu usia 60 tahun ke atas? Sarapan ringan, bergizi, dan mudah dicerna. Tidak harus mahal, tidak harus banyak. Yang penting seimbang antara karbohidrat, protein, dan serat. Misalnya, 1 buah pisang, segelas susu rendah lemak, oatmeal dengan potongan buah, roti gandum, telur rebus, teh hangat tanpa gula, bubur kacang hijau tanpa santan berlebihan. Tujuan sarapan bukan untuk kenyang maksimal, tapi memberi tenaga dan nutrisi agar tubuh siap menghadapi aktivitas tanpa lemas. Para ahli gizi pun menyarankan bahwa waktu sarapan terbaik adalah antara 30-60 menit setelah bangun tidur. Terlalu pagi saat perut belum siap bisa menimbulkan mual. Terlalu siang membuat tubuh keburu lemas. Nasihat dari para sesepuh dulu pun masih relevan. Mangan sitik-sitik sing penting ajeg. Makan sedikit tapi rutin jauh lebih baik daripada makan besar sekali tapi membuat tubuh kaget. Ingat, di usia lanjut metabolisme tubuh sudah melambat. Maka kita perlu lebih bijak dalam memberi asupan. Terlalu banyak salah, terlalu sedikit juga keliru. Kuncinya adalah keseimbangan. Jadi Bapak Ibu, yuk kita mulai ubah kebiasaan pagi kita. Jangan biasakan perut kosong sampai siang, tapi juga jangan membebani tubuh dengan porsi besar. Kenali kebutuhan tubuh masing-masing, dan perlakukan tubuh seperti sahabat, diberi, bukan dipaksa. Karena dari 1 piring sarapan, bisa muncul tenaga, atau malah jadi pemicu rasa letih seharian. 4. Duduk terlalu lama setelah bangun terlihat nyaman, tapi perlahan melemahkan. Bapak Ibu yang saya cintai, kebiasaan ini sangat umum dan sering dianggap wajar. Setelah bangun tidur atau setelah sarapan, banyak dari kita memilih untuk duduk di kursi kesayangan, nonton TV, membaca koran, atau sekadar termenung menikmati pagi. Rasanya tenang, nyaman, dan tidak memberatkan tubuh. Tapi tahukah Bapak Ibu, duduk terlalu lama di pagi hari justru bisa jadi pemicu utama tubuh terasa cepat lelah seharian. Tubuh manusia, khususnya setelah tidur semalaman, sebenarnya butuh pemanasan. Otot-otot harus diberi gerakan ringan agar aliran darah lancar, sendi tidak kaku,
dan jantung perlahan-lahan naik ke ritme yang ideal. Tapi kalau kita justru duduk terlalu lama setelah bangun, tubuh tetap dalam mode diam. Akibatnya, metabolisme melambat, sirkulasi jadi tidak lancar, dan otot tidak aktif. Menurut penelitian dari Harvard Health, duduk selama lebih dari 30 menit tanpa gerakan setelah bangun tidur dapat menurunkan tingkat energi harian hingga 20%. Itu artinya, aktivitas sederhana seperti menyapu atau menjemur pakaian pun terasa berat karena tubuh belum sempat dipanaskan. Saya teringat kisah Mbah Slamet, 72 tahun dari Jepara. Setiap pagi, beliau duduk di teras selama 2 jam sambil minum teh dan membaca koran. Namun, beliau sering mengeluh punggung pegal, tubuh lesu, dan cepat capek saat membantu di dapur. Setelah diberi saran oleh anaknya untuk rutin jalan kaki ringan selama 10-15 menit setelah sarapan, beliau mulai merasakan perubahan besar. Tubuhnya lebih ringan, dan tidak cepat lelah seperti sebelumnya. Jadi, alangkah baiknya setelah bangun dan sarapan, kita bergerak ringan. Jalan pelan di halaman, menyiram bunga, atau mengelap meja pun sudah cukup membantu tubuh aktif kembali. Jangan biarkan pagi hari hanya berlalu dengan duduk diam, karena kebiasaan pasif ini bisa membuat tubuh melemah tanpa kita sadari. Ingat pepatah Jawa, tangi ojo mung lungguh, kudu digerake ben ora kropos. Artinya, bangun tidur jangan hanya duduk, tapi gerakan tubuh agar tidak cepat rapuh. 5. Tidak mandi pagi atau terlalu lama menunda mandi segarnya hilang, letih pun datang. Bapak Ibu yang saya cintai, ada satu kebiasaan pagi yang sering dianggap remeh, tapi ternyata berdampak besar terhadap kondisi fisik dan mental kita sepanjang hari, terutama bagi lansia. Kebiasaan itu adalah tidak mandi pagi atau menunda mandi terlalu lama. Sebagian besar orang tua mungkin berpikir, saya tidak pergi kemana-mana, untuk apa mandi? Atau, nanti saja mandinya siang sekalian wudhu zuhur. Padahal, mandi pagi bukan hanya soal kebersihan, tapi juga berkaitan erat dengan kesegaran, sirkulasi darah, bahkan kondisi emosi. Saat kita mandi, terutama dengan air hangat di pagi hari, tubuh mendapatkan kejutan lembut yang membangunkan sistem saraf dan sirkulasi. Suhu tubuh yang semula dingin dan otot yang masih kaku akan mulai mengendur dan aktif. Mandi membantu mempercepat metabolisme, membuat tubuh lebih bertenaga, dan pikiran terasa lebih ringan. Sebaliknya, jika mandi ditunda-tunda atau bahkan tidak dilakukan sama sekali, tubuh tetap dalam kondisi lembam. Kulit terasa lengket, kepala terasa berat, dan semangat pun sulit muncul. Itulah sebabnya, banyak lansia yang merasa mengantuk dan malas beraktivitas jika tidak mandi pagi. Saya pernah mendengar cerita dari Bu Marni, 67 tahun dari Bantul. Sejak pandemi, beliau lebih banyak di rumah dan mulai jarang mandi pagi. Katanya, tunggu nanti kalau keluar baru mandi. Tapi lama-lama, beliau merasa tidak semangat, cepat lelah, bahkan badannya sering terasa gerah dan pegal. Setelah diberi saran oleh cucunya untuk rutin mandi pagi walau di rumah, beliau merasa lebih segar, semangat masak lagi, dan tidak mudah lemas. Mandi pagi juga membantu menjaga kesehatan kulit, merangsang otot, dan memberikan efek relaksasi. Jika menggunakan air hangat, manfaatnya semakin terasa, membantu meredakan nyeri sendi, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres. Bagi lansia yang sulit mandi sendiri, keluarga bisa membantu atau cukup dengan menyekat tubuh dengan air hangat. Yang penting tubuh tetap bersih dan segar. Jangan tunggu harus keluar rumah dulu baru mandi. Justru dengan mandi pagi, tubuh lebih siap untuk beraktivitas ringan di rumah. Nasihat orang tua zaman dulu juga sering kita dengar, rejeki pagi itu nempel di air mandi. Artinya, kalau pagi kita malas mandi, bukan hanya badan yang lemas, tapi semangat hidup juga ikut redup. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang jangan remehkan mandi pagi. Luangkan waktu, meski hanya 10 menit, untuk menyegarkan tubuh. Karena tubuh yang bersih dan segar akan menghasilkan energi positif sepanjang hari. Menurut Dr. Lestari Dewi, seorang dokter penyakit dalam, kebiasaan pagi menentukan energi tubuh sepanjang hari, terutama pada lansia. Aktivitas ringan dan asupan cairan di pagi hari sangat penting untuk mencegah kelelahan kronis. Mbah Minto, sesepuh di Jogja, pernah bilang, pagi itu kunci rejeki. Kalau pagimu lemas, seharian jiwamu ikut lemas. Petua sederhana, tapi maknanya dalam sekali. Nah Bapak Ibu, mulai sekarang mari kita evaluasi kembali kebiasaan pagi kita. Jangan sampai hanya karena terbiasa, kita teruskan kebiasaan yang ternyata menyabotase tenaga kita sendiri. Kalau video ini bermanfaat, bantu kami sebarkan dengan cara like, share, dan subscribe.
Dan seperti biasa, tuliskan sholawat di komentar agar video ini membawa keberkahan untuk semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.